Asik, everybody, asik. You, my man. You, my man. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, Muhammad ya. Muhammad's here. So, kita hari ini bahas apa, everybody? Kita akan bahas masih sama ya. Jadi topiknya masih sama, masih membedah ini buku ini. Ini menurut hemat saya, ini buku ini bisa menjadi life changing ya. Life changing my personal value for the next future. I don't know how many years. Yeah, I do believe that this book will change my mindset, the way I look the world, right? Let them theory. Ya. Di sini dia menunjukkan bahwa di belakangnya, coba kita lihat, two simple words will change how you think about your entire life. Nggak kelihatan ya? Oke, wait. Gini. Ya, di sini tulisannya. Di sini tulisannya two simple word will change how you think about your entire life. Right. Jadi dua kata sederhana, simple itu kan sederhana. Dua kata sederhana will change how you think about your entire life. Akan mengubah bagaimana cara kamu berpikir ya tentang seluruh hidupmu ya. Tentang keadaan hidupmu. If you are struggling, ada di sini. If you are struggling to achieve your goal, can you see? If you are struggling to achieve your goal or feel a little happier, the problem isn't you. Masalahnya bukan kamu. Jika kamu struggle itu ya sesuatu hal yang kesulitan ya, menantang, sesuatu hal yang kesulitan ya, to achieve your goal, untuk mencapai goalsmu, or feel a little happier, atau merasa sedikit bahagia. The problem isn't you, masalahnya bukan kamu, katanya. The problem is the power you give to other people. Nah, masalahnya adalah kekuatan yang kamu berikan untuk orang lain. Nah, itu masalahnya. Right? In this book, di buku ini, you will learn how two words, bagaimana dua kata, let them, can set free. Let them bisa membebaskan. Set free ini bisa diartikan bisa membebaskan. Ya. Free dari mana? Free from opinions, drama, and judgment of others. Bebas dari opini, drama, atau hakiman, hukum, judgment. Ya, judge, ya hakiman, gimana kita artikan? Hakiman ya. Judge lah, pokoknya menghakiman dari orang lain. Nah, kemudian free from exhausting circle of trying to manage everything and everyone around you. Nah, ini keren juga nih. Bebas dari lelah ya. Circle itu kan lingkaran ya, lingkaran yang sangat melelahkan ya. Exhaust itu lelah, capek gitu kan. Circle itu kan lingkaran ya. Yaitu bebas dari lingkaran yang sangat melelahkan ya. Of trying ya, dari mencoba to manage everything, mencoba mengatur ya. Manage itu artinya mengatur segalanya, everything. Dan everyone, dan setiap orang around you ya, sekitarmu. Nah ya, terbebas dari lelahnya lingkaran itu ya.
perputaran ya kondisi ya circle yang melelahkan itu bagaimana cara biar terbebas ya terlepas dari itu. Oke, there is a better way to live. Ada cara terbaik untuk hidup. Nah, the let them theory is a proven method that teaches you how to protect your time and energy. Oke, let them theory ini adalah metode yang proven artinya terbukti. Asal kata dari oke. Coba mana ya, kertasnya. Mana ya tadi? Oh, ini dia. Wait everybody. Mana dia kertasnya? Nah, yang belum dari sini. Nah, ini kan belum kosong ini. Masih kosong. Oke, kata dari proof, ya kan? Oke, gini. Ini penting. This important. Ada verb 1, verb 2, ada verb 3. Nah, verb satunya itu proof, ya kelihatan nggak? Oke, can you see proof? Kemudian ada proof juga. Nah, kan lupa lagi. Ini yang bahaya nih. Sering-sering lupa. Nah, coba kita cek ya. Oke, tadi kata proof, ya. Proof. Nah, ini kan. Oke, jadi inilah namanya irregular verb, ya, kata kerja yang tidak beraturan. Ada irregular verb. Irregular itu tidak beraturan artinya, guys. Jadi kata kerja tidak beraturan, ya nggak ada aturannya. Nah, kayak gini nih. Proof. Proven. Oke. Berarti yang pakai proven itu mainly US. Oh, US pakai proven dia. Jadi ada dua versinya, everybody. Ya, ada versi, jadi kesimpulannya gini. Jadi kesimpulannya bab 2-nya proof. Bab 3-nya juga. Nah, kamu kita. Bab 3-nya juga proof. Nah, itu versi yang pertama. Versi yang kedua ada proof, proved, sama proven. Nah, ini mainly US katanya. Ini berdasarkan dictionary ini, ya. Berdasarkan Cambridge gini. Oke. Coba kita lihat versi Longman dulu lah, Longman ya. Longman dictionary, guys. Coba kita lihat Longman word. Longman say ya, Longman. Man itu laki-laki, long itu panjang, laki-laki panjang, Longman. Ada pula nama kamus Longman yang laki-laki panjang. Aneh bin ajaib ini, guys. Nah, ini lebih keren lagi Longman, guys. Ya, Longman ini mainly American English, emangnya kamus American ini. Dia langsung ngasih di sini word family ini keren. Ada word family-nya ini. Proven, unproven, proof, disproof. Nah, di sini kelihatan, can you see? Ada proof, past participle-nya pakai proof, past tense. Past tense proof, past participle proof atau proven. Nah, ya kan? Ada dua. Di sini juga keterangan sama especially American. Nah, proven ini khususnya American, dia pakai proven, guys. Ya. Oke, nah itu versi dari Longman, ya, laki-laki panjang. Kita cari satu versi lagi Oxford. Ya, Oxford Dictionary Word, Oxford Dictionary say. Nah, kita referensinya 3 aja lah. Yang kamu selain kayak Merriam-Webster terlalu old dictionary, ya, terlalu banyak vocab yang
nggak dipakai lagi guys, jadi nggak update. Jadi keren Merriam-Webster, tapi saya lebih prefer 3 ini aja lah, Oxford, Cambridge, sama Longman ya. Oke, mana tadi kata proof? Oke ya. Nah, proof. Nah, ini dia proof. Ini ada juga keterangan word family juga di sini ya. In British English, proof the most common form. Look at proven. Nah, di sini ada proof verbnya, proof noun, proven adjective. Oke. Nah, dia keterangan di sini. Nah, di sini juga sama ngasih tahu. Ini kan dikasih tahu keterangan lebih spesifik North American English. Ya, proven itu North American English. Nah, oke, kita pause dulu guys ya. Kita pause dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi maghrib soalnya ini. Oke, mana-mana ada. Masih ada ke. Ini kadang terlalu banyak kabel. Ribet juga. Ribet. Too many cable. Oke, kita lanjutkan ya. Let's continue ya. Ngaji kita, ngaji dunia. Ini ngaji dunia ini namanya guys. Ibu kitab ya, orang ngaji kitab, ini ngaji dunia. Jadi kitabnya kitab dunia. Ya. Kemarin saya ada ikuti gerakan surah buku. Nah, ini juga bagian dari inspirasi surah buku itu. Udah lama saya pengen baca buku, ya belum kesampaian ya. Cuma beli doang, tapi nggak dibaca. Nah, maka hari ini ya memaksa diri, karena nunggu motivasi itu emang nggak susah ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan lagi di kata proof tadi. Tadi kan dia di sini dia ngeklaim bahwa ini coba lihat ya. Ini ada let them theory is a proven method. Nah, karena ini berada di tengah ya. Kan proven juga bab 3 nih. Nah, dari kamus ya, salah satu kamus aja kita ambil, misalkan di kamus Oxford Dictionary. Nah, di sini dia ngasih tahu udah ada word family ini. Nah, oke. Jadi kesimpulannya, oke, teman-teman bisa ngeliat ya. Nah, ini ya. Jadi kesimpulannya bahwa oke, ada 2 versi di sini, proof bab 1, proof pakai di ini ya, proof. Jadi caranya gini, cara bisa kalau misalkan mau dengar gimana cara baca yang pakai ed ini, proof ya. Ini regular verb. Kalau dia perubahannya bab 2, bab 3-nya pakai ed itu namanya regular, beraturan ya. Kayak work, walk. Dia kan tinggal tambah ed doang ya, dia atau ed. Itu berarti regular verb namanya. Sedangkan kayak proven ini irregular, nggak beraturan ya. Nah, ya. Jadi dia harus kedengaran D atau T-nya. Ini coba kita lihat pas simpelnya, pas simple atau bab 2. Nah, proved. Nah, kalau ini yang atas ini British, ya. Yang warna biru ini British, berarti ya Inggris, versi Inggris guys. Proved. Ya. Proves, ya. Proves. Nah, ini penting banget nih. Jadi S-nya dibaca Z, ya Z. Bentuknya itu fonetik simbolnya Z. Jadi bukan proves, bukan proofs, tapi z ya. Sama juga past participle, proved. Past participle itu bab 3. Atau dia yang irregular tadi, oh ngeri juga nih British nih. Nggak pernah terdengar. Proven.
Proven. Ini nggak familiar guys, yang ini aja. Proven. Proven. Ya. Proven. Oke. Membuka kamus itu adalah hal yang harus dilakukan ya kalau teman-teman yang pengen ya menguasai bahasa Inggris, memperluas kosakata ya, vocabulary atau lexical resource. Kalau di IELTS itu sering dimention istilahnya lexical resource. Jadi lexical resource itu lebih dari sekedar vocabulary. Kalau misalkan di yang lain itu cuma dibahas vocabulary, kosakata, cuma bahas kelas kata sama makna. Sedangkan lexical resource itu lebih dalam. Nah, ya. Jadi penting membiasakan buka kamus ya. Oke, nah di sini kelebihannya setelah kita buka kamus, ya apalagi ada kamus digital nih, udah ada phonetic symbol, terus sounds-nya ya kayak tadi. Nah, di sini ada word family. Ini penting juga membuka word family, bahwa proof tidak sama dengan disprove. Nah, ini di sini maknanya bahwa beda nanti. Tinggal klik aja. Oh, nggak bisa ya. Jadi nanti Anda tinggal buka aja kalau memang penasaran ya. Dari disprove ini tidak sama, artinya berbeda. Jadi bertolak belakang berarti. Tapi ini nggak usah kita bahas itu. Kemudian lanjut dengan noun. Noun itu dari kata proof, asalnya jadi proof. Nah, bisa juga jadi adjective, proven. Nah, jadi yang mau saya bahas bahwa bab 3 di sini, nggak kelihatan ya. Mana ini? Oh, nggak kelihatan. Kok nggak kelihatan everybody. Nah, yang mau saya bahas di sini kan bab 3, ya. Oke. Jadi bab 3 di sini cara melihat itu apakah dia verb ya. Kalau misalkan teman-teman verb 3 atau tadi past participle, kalau dalam istilah bahasa Inggrisnya itu past participle ya. Past participle atau verb 3. Kapan dia di kategori verb? Oke. Kapan dia dalam kalimat itu jadi verb? Ketika sebelumnya itu ada anggota be ya, ada keluarga be ya. Keluarga be itu apa aja keluarga be? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak apa aja keluarga be? Ya. Ini agak rumit jadinya emang nih. Nanti aja kita bahas ini. Jadi ciri-cirinya kayaknya nggak usah dulu ya. Gimana bagusnya ya? Nggak apa-apa, kita bahas ya. Jadi grammar nanti nggak apa-apa nih ya. Sorry guys. Jadi pembahasan ini kok jadi grammar terus ini ya. Oke, kapan dia proven itu ya, verb 3 dikategorikan sebagai verb ya atau kata kerja ketika didahului ya, sebelumnya itu ada keluarga be. Keluarga be itu apa aja ya? Ada is, am, are, was, were. Terus ada been. Nah, terus plus verb 3. Nah, maka verb 3 ini ya di kategori verb kalau misalkan ada sebelumnya itu keluarga be. Keluarga be itu ada is, am, are, was, were, been. Nah, ya. Atau mana nih ya? Mana ini? Terlalu kecil ini ya. Oke, kita pindahin kemari aja ya. Terlalu kecil ini everybody. Ya. Kita pindahin ya, kita pindahin dulu. Kita pindahin ke belakang. Nah, sini kayaknya bagus nih ya. Lengkap nih. Can you see? Nah, oke. Kapan dia? Tadi kan verb 3. Ya, verb 3 itu istilah lainnya itu kalau teman-teman ketemu dengan past participle ya. Participle. Oke, past participle.
Ya, bukan past tense. Kalau past tense itu verb 2 ya. Past participle ya. Verb 3 atau past participle. Udah. Dia bisa dikategorikan sebagai verb ya. Bisa juga sebagai adjektif. Nah, gitu. Oke. Kapan dia dianggap verb? Oke. Verb 3 ini dianggap verb apabila nanti ketemu ya keluarga B. Ya, ada ketemu keluarga B. Keluarga B itu apa aja? Ada is and are, terus was, were, plus been. Nah, ini keluarga B. Nah, ya. Kalau misalkan ini ketemu verb 3 sebelumnya, ya verb 3 tadi, ketemu verb 3 ini, ya, maka dia dikategorikan sebagai verb, kata kerja. Terus ada keluarga have, ya. Ada have, ada has, kemudian ada had. Nah, ya. Oke, juga ketemu dengan ini tadi, dengan verb tadi, ya, verb 3. Maka dia verb 3 ini dia dikategorikan sebagai verb, ya. Kalau dia ketemu dengan ini. Oke. Contoh misalkan I kata proof tadi ya. I have proof this book. Nah, ya. Saya sudah membuktikan bahwa buku ini ya. I prove this book that bahwa saya sudah membuktikan bahwa buku ini luar biasa. That is great. Ya. Great. Nah, ya saya sudah membuktikan ya. Ini kan bab 3 nih. Bab 3. Ketemu dengan have. Nah, maka di sini dia fungsinya sebagai verb. Ya, I have proved this book is great. That is great. Saya sudah membuktikan bahwa buku ini luar biasa. Ya, buku Mary Robinson ini walaupun belum dibaca. Nah, ini dia verb. Nah, dan lain-lain. Ya. Kalau adjektif, oke. Jadi gampangnya dia verb 3. Kalau dia verb 3, ya, verb 3 tadi dikategorikan adjektif apabila berdampingan dengan noun. Nah, gampangnya gitu aja dulu. Nah, ya. Oke, kita lihat di sini. Langsung ke poin di sini. A proven method, ya. Coba kita tulis di sini. Proven method. Ya kan? Metode yang terbukti. Nah, maka di sini verb 3-nya di sini adalah kategorinya adjektif. Ya. Bukan dia verb di sini. Nah, cara kita artikan, terjemahkan adalah sebuah metode yang sudah terbukti. Nah, proven method. Nah, ya. Ya, mana tadi di kamus juga dia udah jelasin di sini ya kamus. Mana tadi ya, kita nampakin. Nah, coba kelihatan nggak? Can you see it? Di sini ada proven adjective. Terus juga di sini verb 3-nya juga proven. Nah, jadi biar teman-teman nggak bingung kalau misalkan ada verb 3 itu ada dua fungsi dia nanti ya, ya bisa dia sebagai verb, sebagai kata kerja, juga bisa berfungsi sebagai kata sifat atau adjektif. Nah, gampangnya itu tadi kalau misalkan ya ketika ada verb 3 berdampingan dengan anggota be, is, am, are, was, were, been, ya, atau have, has, had, nah, ketemu dengan verb 3, itu dia sebagai verb. Fungsinya sebagai verb, sebagai kata kerja.
Sedangkan kalau misalkan dia berdampingan dengan adjective, ada verb 3 bertemu dengan adjective, ya seperti a proven method, itu fungsinya sebagai adjective verb 3-nya. Nah, ini kan proven ini juga bentuk verb 3 tadi, ya. Tapi dia di sini sebagai adjective. Nah, gitu dulu ya. Juga, Dek. Nah, jadi biar nggak salah cara mengartikan, biar juga nggak salah memahami ya kalimatnya gitu. Fungsinya itu, guys. Biar pas kita menerjemahkan sesuai dengan yang dimaksud oleh penulis. Itu tujuannya sebenarnya ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Nanti kita bahas lagi masalah grammar ya. Let them theory is a proven method that teaches you how to protect your time and energy. Let them theory itu adalah sebuah metode yang terbukti. Proven tadi. Proof itu artinya membuktikan. Oh, ya ini belum saya terjemahkan tadi ya. Sorry guys ya. Jadi di sini meaningnya kalau misalkan proof itu meaningnya adalah membuktikan ya. Membuktikan. Proof ya. Kalau dia berubah jadi noun-nya kan proof tadi, proof. Pakai F dia. Ini bukti. Kalau adjektifnya proven tadi. Proven, adjektif itu kata sifat. Ya, proven itu terbukti. Terbukti. Mana dia? Nah, ya. Jadi proved. Ya, yang sebagai verb dia membuktikan. Artinya membuktikan. I proved it. I will prove it. Saya akan membuktikan. I will prove it. I will be success. Ya. Oke. Jadi proof itu membuktikan ya. I will prove it. Oke. Sedangkan proof ya, proof pakai F ini, proof itu noun, itu artinya bukti, proof. Where's the proof? Mana buktinya? Ya, where is the proof? Jadi pakai ini, ya pakai proof yang ini. Sedangkan proven itu terbukti, adjective terbukti. Nah, maka di sini kita artikan ya, kita terjemahkan kata mana tadi? Proven method inilah metode yang sudah terbukti. That di sini kita artikan yang ya, karena dia menjelaskan metode sini yang mengajarkanmu, teach ya, sekata dari teach ya, teaches you ya. Kenapa ini pakai s? Karena sebelumnya ini, karena that sini refernya ke method itu singular, maka dia verbnya pakai s, teaches ya, mengajarkanmu ya, how to protect your time and energy ya, bagaimana cara protect itu kan menjaga, melindungi ya, bagaimana cara mana kita artikan menjaga, melindungi ya, menjaga waktu dan energi. Nggak cocok ya kan, gimana cara menjaga ya. Jadi bagaimana membuat waktu dan energimu itu berguna gitu ya. Yang memaksikan, menjaga artinya tidak menyia-nyiakan itu tadi ya. Dan fokus on what matter to you. Nah, dan fokus terhadap apa yang penting. Matters itu penting sama kamu. Nah, ya gimana ya, let them theory ini biar kita fokusnya bagaimana waktu ini berguna ya, berguna dan tidak ya menyia-nyiakan tadi lah waktu dan energi, hanya fokus apa yang memang penting bagimu. Nah, penting bagimu ini sering dikaitkan dengan tujuan hidup ya, your life purpose. Misalkan kamu lagi berjuang bekerja di luar negeri, atau misalkan lagi berjuang lanjut S1, S2, S3, atau misalkan lagi membangun usaha, ya udah fokus aja sama itu, tujuanmu kan itu. Nah ya, jadi kalau misalkan ada orang yang menyepelekan, meremehkan, ya abaikan saja. Nah, itu masih matter to you. Nah ya, yang pastinya positif teman-teman ya, bukan misalkan ada misalkan kawan kita dia kebiasaannya atau hobinya dia main judi, ya udah itu
sebenarnya nggak bagus. Ya, maka ketika ada yang ngasih nasihat atau apa, ya kita harus refleksi, ini kira-kira untuk jangka panjang bagus apa enggak. Nah, gitulah. Refleksi ya, stress reflection itu penting ya. Kadang-kadang duit itu bisa membuat kita lupa. Nah, ya. Sekali ya gitulah. Kemudian you have spent too long chasing approval. Nah, kamu sudah menghabiskan waktu yang banyak ya. Chasing itu berlomba ya, chase approval ya. Chasing, coba kita lihat chase. Asal kata chase itu berlomba guys, chase ya. Mengejar, semacamnya to run, drive after someone or something in order to catch them ya. Kayak mengejar gitu guys ya. Ya, force somebody to do something. Ya, di sini bisa diartikan mengejar ya, mengejar approval, bahwa persetujuan, approval ya. Approve. Nah, itu dari asal kata approve, menyetujui. Ya, asal kata dari approve, menyetujui, asal kata dari ini. Nah, jadi asal kata dari approve. Nah, approve itu artinya bisa diartikan to think that somebody or something is good, acceptable, or suitable. Jadi menyetujui, kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu menyetujui. Oke, kemudian dia berubah jadi mana ya? Verb form, mana dia nonnya? Ada word family-nya ya. Coba ya, approval. Nah, approval itu the feeling that somebody or something is good, acceptable. Nah, ini kan jadi approval, jadi persetujuan atau penerimaan orang lain ya. Coba lihat. The feeling that somebody or something is good or acceptable. A positive opinion of somebody or something. Jadi pandangan positif ya. Perasaan bahwa seseorang atau sesuatu itu bagus atau diterima, bisa diterima, atau juga pandangan positif ya, opini positif dari seseorang atau sesuatu ya. Kita sibuk mengejar pengakuan orang lain, nah pandangan positif tentang diri kita, nah itu. Kemudian managing other happiness, nah ini juga berat juga ya, mengatur kebahagiaan orang lain. Kita sendiri aja masih melarat, gimana kita bisa ngatur orang lain biar bahagia. Nah ini penting nih ya, makanya buku ini keren ya. Kemudian letting their opinion hold you back ya, membiarkan opini mereka itu hold you back. Hold itu kan menahan. Hold you back ya, menahanmu ya. Kemudian learn how to stop giving your power away and start creating a life where you come first, your dream, your goal, and happiness. Belajar bagaimana Oke, coba sekali lagi. Belajar bagaimana menghentikan memberikan kekuatanmu, ya, kekuasaanmu, ya, power, kekuasaanmu, ya, menjauh, ya, give away ini ya menjauh, tidak memberikan, ya, kekuasaanmu, start creating a life, ya, mulai menciptakan hidup di mana where you come first, ya, di mana kamu mendahulukan diri kamu sendiri, maksudnya situ. Apa yang dari kamu sendiri, your dreams, your goal, and your happiness. Nah, seperti kita bilang dari what's matter to you. Jadi mencoba ya, alhamdulillah, mencoba berhenti untuk memberikan kekuatanmu, dirimu sendiri itu ke orang lain. Ya, bagaimana caranya adalah fokus, create your life first. Nah, we can't make other people happy while we still not happy. Nah, ya, gimana mungkin kita bisa membahagiakan orang lain sedangkan kita masih menderita? Gimana kamu bisa nolong? Oke, menolong orang lain, kamu juga sendiri masih butuh pertolongan. Nah, ini bukan berarti Anda
diajak untuk tidak peka atau cuek atau apatis atau punya hati yang ya bisa kita bilang nggak peduli sama orang lain, bukan itu goalsnya adalah. Ya bukan itu fungsinya buku ini. Nah fungsinya itu gimana kita mencoba memperbaiki diri sendiri dulu, membuat diri sendiri lebih apa ya, di sini yang sering dikatakan bahwa self love, ya mencintai diri sendiri, yaitu apa ya, misalkan tadi mimpi Anda pengen jadi sesuatu, udah fokus itu dulu. Setelah Anda mencapai semua keinginan kita, nah baru kita bisa membantu orang lain. Nah itu maksudnya gitu. Kemudian let them is a simple tool that millions of people around the world can't stop talking about because it works. Nah, let them adalah alat tool ya, simple tool, alat yang sederhana that million of people, bahwa jutaan orang around the world ya, seluruh dunia, around the world itu seluruh dunia, can't stop talking about, tidak pernah berhenti ya ngomongin masalah itu karena it works. Works ini bekerja artinya berfungsi, ya efektif ya. Works itu coba kita cek kamus ya. Works itu maknanya kan bisa bekerja. Tapi di sini kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, boleh bekerja, tapi lebih tepatnya adalah berfungsi. Nah, coba kita lihat ya yang definisi yang dia ada kata kerja works itu. Nah, di level yang rendah itu to do a job task. Nah, di level yang rendah yang makna work ya. Coba kita dengarkan dia. Work. 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 Nah, nya ada kedengaran kan? Work. Work. Nah, dia kan di level rendah itu didefinisikan adalah to do job or task. Nah, work. Nah, to do job or task. To do something that involve physical, mental effort, especially part of the job. Nah, ya. Oke. Kita lihat ada ternyata definisi yang lain ya. To have a job itu juga masih work ya. Tapi yang work di sini ada making effort, to make an effort to achieve something, work for something sedikit. Kan ini work for sale, machine work something to make machine operate, have result. Nah ini lebih tepat ini ya, have result or effect. To have result or effect, you want it. The pill doctor give me unworking. My plan work, I got them agree. The system seem work well. Nah di sini. Nah arti work itu bermakna have result or effect. To have result or effect something you want. Jadi berfungsi ya, punya efeknya, yaitu ada hasilnya. Nah gitu. Works di sini, bekerja di sini maknanya berhasil. Nah sukses. To have result. Nah ya. Karena because it works. Nah karena banyak orang ngobrol ini, kenapa ini banyak menjadi top books ya, bahkan di Amazon semalam saya cek udah menjadi nomor berapa gitu ya, pokoknya udah pembelinya udah banyak guys ya. Works. Nah works di sini maknanya berhasil ya, bukan bekerja ya, karena di sini nggak bekerja dia ya, berhasil ya, sukses, result tadi ya, have result or have effect. Nah ketika orang baca ini ya, itu ada efeknya yang dirasakan oleh si pembaca. Nah, ya kenapa dia berani klaim itu? Oke. Kita lanjutkan lagi. The fastest way to take control of your life is to stop trying to control other people. Nah, cara tercepat, fastest ya. Fast itu cepat, faster itu lebih cepat. Kalau fastest tercepat. Nah, shortcut tercepat ya. Cara tercepat untuk mengambil kontrol ya dari hidupmu ya, control of your life, is to stop trying to control other people.
adalah caranya berhenti ya, menghentikan bukan berhenti sih. Menghentikan mencoba untuk mengontrol orang lain ya. Berhenti untuk mengontrol orang lain dan fokus what can you control yourself. Nah, fokus terhadap apa yang kamu bisa kontrol. Nah, ini ya pembahasannya stoik yang pernah kita bahas malam. Nah, ya. Jadi kalau sesuatu yang di luar kontrol kita ya udah, ya biarkan saja. Nah, by letting other people live their lives, you finally get to live yours. Nah, ini keren nih. Ya, ini quote dari Mel Robbins ini. Semalam saya salah baca. Selalu beberapa kali saya menyebutin namanya Mel Robinson ya. Nggak ada pakai S ya. Sorry everybody. Jadi harusnya Mel Robbins. Mel Robbins ya. Jadi quote dari Mel Robbins ini, by letting other people live their lives. Oke, ini agak-agak katakannya sama, coba lihat nih ya. Ini live, ini lives. Nah, kan kenapa ini bahasa Inggris penting ya? Ini by letting other people live their lives, you finally get to live yours. Nah, dengan cara membiarkan orang lain hidup dengan kehidupan mereka, akhirnya kamu juga akan hidup dengan hidupmu sendiri. Nah, itu maksudnya. Nah, ya. Jadi di sini live, di sini verb, lives, di sini noun. Nah, bacanya lives. Ya, kan ada live streaming. Nah, itu noun. Kalau live dibaca itu verb. Ya, hidup. Lives itu kehidupan. Nah, ya. Alright. Itu bentuk jamak dari live. Oke. Bentuk jamak dari lives juga. Gini. Coba ya. Coba kita proof. Nah, ini proven dengan dictionary, guys. Kita buktikan bahwa dictionary will prove how to pronounce this word, Pak. Lived, kan? Live. Nah, can you listen? Lived. Karena ini verb, bacanya lived. Nah, sedangkan dia yang noun, mana dia? Ada di sini, oke. Coba kita buat yang noun. Oke. Nah, ini yang versi singularnya. Life. Nah, ini yang pluralnya nih. Lives. Lives. Nah, iya kan, beda kan? Lives. Nah, ya. Alright. Lanjut lagi. Mel Robinson. Oke. Oke, gimana udah everybody. Oke, selalu Mel Robinson. Mel Robbins, guys, bukan Mel Robinson. Is a New York Times best-selling author and award-winning new expert mindset, motivation, behavior change, whose work has been translated into 41 languages. Nah, keren ya. Mel Robbins ini adalah pengarang ya, best-selling di New York Times ya. Dan seluruh dunia, expert seluruh dunia terkait dengan mindset, motivation, ya, perubahan perilaku yang karyanya sudah diterjemahkan ke dalam 41 bahasa, ya. Works. Nah, ini juga works. Nah, work di sini tidak kita artikan kerja, tapi karya. Nah, ya. Sini works juga ini ya, works. Tapi works di sini kita terjemahkan karya, ya, works. Tadi kan ada works bekerja, berfungsi, artinya berhasil, ya. Dan works karya. Nah, kalau noun ini kita artikan karya, works, ya. Sudah diterjemahkan ke dalam 41 bahasa, which million books sold, 7
plus Audible ya. Dengan jutaan buku yang terjual, 1 Audible title, billion people views, Mail's impact truly global ya. Benar-benar berdampak secara global ya, benar-benar secara global dia. As host Mel Robin Podcast. Nah, ya dia juga sebagai host dari Mel Robin Podcast. Ya, dia ada buat podcast di YouTube, guys. Kalau mau dengar lebih lanjut, you can listen to or watch her podcast ya. One of the top ranked podcast in the world. Nah, ini lihat tuh kan. Male empower listener bla bla 194 countries every day. Ya, dia sudah mengempower ya, memberi semangat gitu ya. Pendengar, empower, memberi kekuatan. Gimana kita artikan bahasa Indonesia ya? Empower, power. Mana bagusnya empower itu ya terjemahannya ya? Kok saya lupa. Give strength ya kan? Bahasa Indonesia yang gimana? To give somebody power, authority, yang memberi, authorize, empower ya, memberi kekuatan. To empower ya, memberi kekuatan ya, memberi kekuatan ya kan, memberi kekuatan, memperkuat kayak gitu. Nah, ya, memperkuat si pendengar ya, memberi kekuatan ya, to energize ya, memberi ya semacam itulah ya, memberi kekuatan si pendengar dalam 194 negara setiap hari. Her media company ya, perusahaan media dia ada 141 studios. Nah, ada 143 studio. Produce proaktif, provokatif, and award-winning content, transformative event, original training program for clients, Starbucks, blah blah. LinkedIn has activity known for ability simply complex blah blah. Nah, ini sekedar profil singkat tentang siapa si pengarangnya, penulis buku ini. Ya. Ini ya intinya bukunya luar biasa ya. Kalau kita lihat dari covernya aja ya, dan dia sudah mencoba ya meyakinkan kita ya bahwa ini bukunya bukan sembarang buku ya, buku jimat ya. Nah, ya hopefully banyak orang akan terinspirasi dengan buku ini ya, ya mengubah hidup ya, mengubah hidup dari keterpurukan ya. Segitu dulu everybody ya. Ya mungkin pembahasan saya terlalu random ya, tapi tetap kita fokus nanti pembahasan isi bukunya. Namun di samping itu ya, beside that kita juga, if we could improve our language especially in English ya, itu akan membuka peluang baru ya bagi teman-teman ini yang pengen cuma fokus understanding, knowing the inside of the book. Mungkin banyak content creator lain atau misalkan teman-teman boleh baca buku langsung ya. Namun bagi teman-teman yang mau sekali jalan ya, dapat beberapa benefits ya, selain kita sama-sama membedah buku ini, memahami buku ini, juga menambah kosakata baru in English ya, to improve our language ya in English, either vocabulary and then grammar and pronunciation juga dikit-dikit ya. Jadi karena at the end of the day, bahasa Inggris adalah salah satu bahasa yang untuk saat ini menjadi kebutuhan ya. Ya, kalau teman-teman bisa bahasa Inggris, maka peluang-peluang kerja di luar negeri itu akan banyak ya, kesempatannya akan ada. Nah, begitulah kira-kira ya. Alright everybody, thank you for watching. Yeah, I hope that you like it. I'm so sorry if my videos isn't as you expected, but it's okay. Ya, karena goalsnya adalah selain saya membangun habit membaca tadi, juga bisa membantu teman-teman dalam
memahami buku ini dan menambah pengetahuannya tentang bahasa Inggris ya. Alright, thank you for watching. See you, bye bye.